Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6901 sampai bab 6910. Ketika Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mengetahui dari Yoshitaka Mitsui bahwa ratusan pembunuh sedang melakukan pembunuhan besar-besaran di Tokyo Dome, mencoba membunuh penyanyi top dunia, Tawana Sweet, matanya menjadi gelap. Dia segera bertanya, "Tuan Mitsui, bisakah Anda menjelaskan secara rinci situasi di tempat kejadian?" Yoshitaka Mitsui disakiti oleh Charlie sepanjang malam, dan akhirnya mengambil kesempatan untuk melampiaskannya. Dia meraung di telepon. "Baga, ratusan orang telah terbunuh di sini. Dan Anda masih bertanya kepada saya apakah ada korban jiwa. Saya beritahu Anda waspada. Jika tidak segera datang, Anda harus mengambil mayatnya untukku dan Nona Sweet." Penanggung jawabnya ketakutan. Konsep membunuh dan melukai ratusan orang bisa didefinisikan sebagai serangan teroris di mana saja, bukan? Intinya kali ini berbeda dengan tawuran Tokyo yang terakhir kali memakan banyak jiwa korban. Meski banyak orang yang terbunuh di tawuran Tokyo terakhir, mereka menyebarkan dan membunuhnya berbeda. Keluarga Matsumoto membunuh pengawal keluarga Schultz dan keluarga Takahashi. Keluarga Takahashi membunuh banyak anak buah Yahiko, dan hampir membunuh Yahiko. Selama hidup Yahiko, dia melakukan segalanya untuk keluarga Takahashi. Keluarga Matsumoto dihancurkan, dan para pembunuhnya adalah orang yang dibawa oleh keluarga Schultz dari Tiongkok. Para pembunuh ini ditangkap oleh polisi ketika mereka bersiap untuk melarikan diri di bandara. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo kemudian menangani korban ini sebagai kasus independen, sehingga situasi keseluruhan tidak menimbulkan banyak kehebohan di kalangan masyarakat. Namun kali ini menurut Yoshitaka Mitsui, setidaknya ratusan orang terbunuh atau terluka. Jika Tawana meninggal di Tokyo, dia mungkin tidak punya pilihan selain melakukan seppuku atau gantung diri. Dalam keputusasaan, dia segera berkata, "Tuan Mitsui, mohon bertahan. Kami akan mengerahkan seluruh pasukan polisi ke Tokyo Dome untuk memberikan dukungan." Puluhan helikopter polisi dari seluruh Tokyo langsung lepas landas dan mengangkut menuju Dome. Saat ini, Tokyo Dome sudah berantakan total. Yamaguchi Gumi dan Inagawa Kai masing-masing menderita korban dalam tembakan baku. Kedua belah pihak menggunakan saudara mereka yang mati untuk membangun pertahanan sederhana. Untuk sementara, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Jadi mereka hanya bisa melancarkan serangan dingin. Inakawa Hui juga menyadari bahwa dia sangat menderita karena cahaya di sini. Jadi dia tidak melakukan apa-apa. Beberapa pria bersenjata mengangkat senjatanya dan menghancurkan semua lampu. Akibatnya, kedua belah pihak berada dalam kegelapan. Yamaguchi Gumi kehilangan keuntungan dalam melakukan tembakan dingin dan tidak memiliki harapan untuk keluar untuk sementara waktu. Mereka hanya bisa menutup di belakang mayat dan mengutuk Inagawa karena kekurangannya etika bela diri. Dia jelas ingin mengungsi, dan dia tidak melakukannya. Mereka mendapatkan hadiah tersembunyi, tapi mereka tidak mempercayainya. Tidak percaya apapun yang terjadi. Ketika terjadi kebuntuan di dalam organisasi pembunuh paling misterius di Jepang, Aliansi Blue Stone, yang terdiri dari tentara bayaran terkemuka, juga mengirim orang ke dom tersebut. Organisasi ini menerima perintah pembunuhan dari jaringan bawah tanah sepanjang tahun. Selama uang yang diberikan cukup, tidak ada orang yang takut untuk membunuh. Ketika mereka menerima kabar tentang dana tersembunyi senilai miliaran dolar, mereka segera mengerahkan seluruh anggota yang bersembunyi di Tokyo. Ada total 12 orang yang sampai di dom. Ke-12 orang ini bersenjata lengkap. Ketika mereka sampai, mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Melihat ke dalam dari pintu masuk, di dalam gelap, tetapi suara tembakan dan omelan terus terdengar, seolah-olah dua kelompok orang berada di jalan buntu. Jadi, penanggung jawab tim berkata kepada yang lain, "Kalian tunggu di luar pintu masuk."
Saya akan mengaku masuk dulu untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Salah satu dari mereka berkata, Kapten, situasi di dalam rumit. Dan ada suara tembakan. Saya khawatir akan berbahaya bagi Anda untuk masuk sendirian. Mengapa kita tidak masuk bersama-sama? Tidak perlu, Kapten berkata dengan tenang. Karena ada jalan buntu di dalam. Pasti orang-orang di luar yang menghadapi orang-orang di dalam. Orang-orang di luar semua fokus ke dalam. Selain itu, memang di dalam gulata gelap, aku mengambil keuntungan dari kekacauan ini sendirian. Jika aku menyentuhnya, tak seorang pun akan memperhatikanku. Dan karena aku punya kacamata penglihatan malam, aku bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam terlebih dahulu. Setelah itu, dia berkata kepada yang lain, kita tidak memiliki keunggulan dalam jumlah. Kita tidak boleh gegabah. Setelah saya mengetahui masalahnya, semua orang bisa masuk bersama-sama. Semua orang mendengar analisis bahwa Kapten masuk akal. Jadi mereka tidak keberatan lagi. Kapten kemudian memerintahkan mereka. Kalian harus berhati-hati. Jika ada yang datang, jangan mengekspos diri kalian dan segera laporkan kepada saya. Setiap tindakan harus mendapat persetujuan saya. Mengerti? Kelompok pembunuh yang melakukan ini tidak menjual seperti Yamaguchi Gumi dan Inagawa Kai. Dan mereka juga sangat disiplin. Mereka segera menggunakan isyarat untuk menunjukkan kepada Kapten bahwa mereka memahami permintaannya dengan jelas. Jadi, sang Kapten mengenakan kacamata penglihatan malam dan mengklaim diam-diam di sudut pintu masuk. Saat ini, kedua belah pihak masih meniru posisi perang antara Sekutu dan Entente pada Perang Dunia I. Masing-masing bersembunyi di posisi masing-masing dan saling menembak. Ketika Kapten menggunakan kacamata penglihatan malamnya untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam, dia tidak bisa menahan napas. Bukannya dia belum pernah melihat dunia sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu. Mayat-mayat itu digunakan sebagai bunker. Aliran darah mengalir kemana-mana. Dan ada banyak korban di kedua sisi. Orang-orang kelompok Dao Chuan tidak menyadarinya sama sekali dan masih secara aktif memikirkan tindakan pencegahan saat ini. Beberapa bahkan menyarankan kepada pemimpinnya, Bangga, jika itu tidak berhasil, ayo mundur dan ambil beberapa mobil dan masuk langsung. Bergerak dari kedua ujung secara bersamaan. Jika kamu mengikuti mobil dan menembak dengan pistol, tidak peduli siapa yang ada di tengah, kamu pasti akan mati. Pemimpin itu mengangguk dengan berat. Lalu menamparnya dalam kegelapan dan mengutuk. Baga. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal jika kamu punya ide bagus? Pria itu menutupi wajahnya dan berkata dengan sedih. Saya baru mengingatnya. Ketika pemimpinnya mengira dia telah kehilangan begitu banyak anak buah, dia menamparnya lagi dan mengutuk. Baga. Saya ingin lebih cepat lain kali. Setelah mengatakan itu, dia langsung memerintahkan. Cepat. Pergi dan perintahkan beberapa orang mengemudi. Ketika Kapten Aliansi Bluestone mendengar bahwa mereka akan mengemudi, dia langsung terinspirasi. Lebar lorong ini setidaknya 2 meter. Jika beberapa kendaraan off-road melaju di depan satu sama lain, bahkan orang dan mobil di depan tertembak, mobil di belakang mereka tidak akan terpengaruh. Itu juga bisa mendorong mereka masuk, yang jelas merupakan keuntungan besar dalam jalur semacam ini. Tepat ketika dia hendak keluar dan memberitahu bawahannya, terdengar suara dari Ervone. Oh tidak, Kapten, banyak mobil yang datang. Setidaknya 50 atau 60. Seseorang dari perkumpulan Sumiyoshi telah tiba. Sebagai salah satu dari 3 geng besar di Tokyo, kelompok Sumiyoshi tentu saja tidak ingin melepaskan kesempatan bagus untuk menghasilkan uang. Saat ini, ketika orang-orang Sumiyoshikai melihat begitu banyak mobil yang diparkir di luar, mereka menyadari bahwa pasti ada seseorang yang datang lebih dulu. Pada saat ini, seorang pemuda yang berjalan di jalan sekilas mengenali salah satu mobil, berbalik dan berkata pemimpin yang duduk di barisan belakang. Kakak, orang Yamaguchi Gumi telah tiba, dan saya melihat mobil Kameda Masao. Pemimpinnya mengerutkan kening dan berkata, kelompok Yamaguchi bergerak sangat cepat. Melihat postur ini, setidaknya ada beberapa ratus orang di sini. Sedangkan kita hanya memiliki 200 orang di sini. Saya khawatir kita bukan tandingannya. Anak buahnya bertanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemimpinnya berpikir cepat dan berkata, jangan terburu-buru mendekat. Gunakan mobil untuk menutup pintu keluar sepenuhnya.
Hubungkan mobil dari ujung ke ujung dan lingkari kota dalam bentuk busur. Kita akan bersembunyi di balik mobil dan menunggu mereka datang. Datang tidak peduli siapa orangnya. Selama mereka keluar dari dalam, kita pukul mereka jika mereka muncul di dalam. Ide yang bagus. Anak buah itu mengangguk dengan berat. Puluhan mobil tidak mendekati pintu masuk atau keluar sama sekali, melainkan menggunakan mobilnya untuk membentuk setengah lingkaran besar di sekitar pintu keluar. Bahkan 11 pembunuh aliansi Bluestone yang bersembunyi di kegelapan pun terkepung. Mereka segera melapor kepada Kapten. Kapten, mereka telah memblokir pintu keluar. Ketika Kapten mendengar ini, dia awalnya ingin anak buahnya segera masuk. Tapi sekarang dia tidak berani memerintahkan mereka untuk bertindak gegabah. Pada saat ini, lebih dari 10 anggota kelompok Dao Chuan sudah mulai berlari keluar, bersiap untuk pergi mengemudi. Saat mereka keluar dari pintu masuk, adik Sumiyoshi Kai langsung bersembunyi di balik mobil dan menembak ke arah mereka. Orang-orang ini tidak tahu bahwa ada penyergapan di luar, dan kebanyakan dari mereka hanya tersebar dalam satu pertemuan. Ketika orang-orang di belakang melihat saudara di depan tertembak dan terjatuh, mereka berlari kembali dengan panik sambil berteriak, "Saudara tidak baik. Ada penyergapan di luar, hampir 10 saudara kita tewas." Baga, pemimpin asosiasi Dao Chuan bertanya dengan marah. Siapa yang berani melawan kelompok Dao Chuan kita? Anak buah itu juga memasang ekspresi bingung di wajahnya. Saya tidak tahu, saudara. Mereka memukulinya kembali sebelum dia dapat melihat pihak lain dengan jelas. Sial, pemimpin itu berkata dengan marah. Mungkin itu geng lain. Dan kita terjebak di tengah. Pemimpin kelompok Yamaguchi mendengar ini dan berteriak. Sial. Kita terjebak di tengah. Saudara-saudara dari kelompok Inagawa, kita harus bekerja sama untuk keluar sekarang, dan mendorong keluar. Pemimpin kelompok Inagawa mengeluarkan senjatanya dan menembak membabi buta ke arah kelompok Yamaguchi, sambil mengutuk, "Sialan. Apa kamu benar-benar mengira aku bodoh? Kamu pasti telah membunuh Tawana." Setelah berkata begitu banyak, jangan apa-apa lagi dari sekedar aku ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jika kamu bisa, keluarlah dan lihat apakah peluruku dapat membunuhmu. Sebagai gelombang pertama orang yang datang dan tidak menyerah, Yamaguchi Gumi merasa sangat tidak nyaman saat ini. Yang paling mereka inginkan saat ini bukanlah melarikan diri, melainkan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Karena perasaan tidak mampu membela diri ini sungguh tidak nyaman. Dao Chuan Hui juga sangat tertekan. Dia mengira sedang menangkap kura-kura di dalam guci. Tetapi tidak menyangka saat masuk untuk menangkap kura-kura, dia juga menjadi kura-kura. Dia tidak tahu siapa yang menghalanginya untuk membuat keributan di luar. Tapi lawan jelas memiliki keuntungan. Mereka memiliki pengepungan mobil dan benteng, yang membuat mereka tidak terkalahkan. Di sisi lain, kecuali belasan mayat yang dibuang di pintu depan, tidak ada yang perlu ditutup. Kuncinya adalah menggunakan mayat sebagai tempat berlindung tidak akan membantu mereka untuk keluar, karena musuh akan menyerang begitu mereka muncul. Karena dikelilinginya yang relatif besar, terdapat beberapa kendaraan di luar pintu keluar. Jika Anda kehabisan sekaligus, Anda mungkin dapat menggunakan kendaraan tersebut sebagai bunker. Namun, jarak dari pintu keluar ke kendaraan tersebut setidaknya 20 atau 30 meter. Dan 20 atau 30 meter ini memenuhi musuh. Jika ada jendela tembak, beberapa orang tidak akan bisa keluar sama sekali. Bahkan jika mereka melaksanakannya, tidak peduli apapun, mereka akan tetap dikepung oleh lawan. Tidak ada jalan keluar, artinya mereka hanya bisa berkumpul di sini. Dalam hal ini, bekerja sama dengan Yamaguchi Gumi terdengar seperti proposal yang bagus. Tetapi orang-orang di kelompok Inagawa lebih khawatir bahwa Yamaguchi Gumi telah mendapatkan keuntungan tersembunyi. Jika mereka bekerja sama dengan mereka dan keluar bersama, hal itu akan terjadi menjadi bentuk terselubung untuk membantu mereka keluar. Bagi mereka, tidak apa-apa bagi semua orang yang bekerja sama melarikan diri. Namun sama sekali tidak ada gunanya bekerja sama melarikan diri dan berharap ikut sukses. Saat ini, 11 pembunuh aliansi Bluestone yang bersembunyi di luar juga tidak dapat keluar. Karena radius pengepungan kelompok Sumiyoshi cukup besar sehingga mereka dapat bersembunyi untuk sementara di belakang dan di bawah beberapa mobil. Juga sama sekali tidak bisa bergerak.
Kelompok Sumiyoshi yang baru tiba telah memasang perimeter di sekitar pintu masuk dan keluar, dan mereka memiliki banyak orang. Jika mereka mengambil tindakan gegabah, begitu mereka ditemukan, mereka pasti akan menjadi sasaran lawan. Pemimpin kecil Sumiyoshi Kai juga merasa mendapat keuntungan dengan berjaga di luar. Untuk memperluas keunggulannya, dia berkata kepada bawahannya, "Kalian dapatkan beberapa kendaraan off-road berkekuatan tinggi. Nanti saya akan membuka celah di pengepungan, dan kamu bisa masuk. Dorong kendaraan lain di pengepungan ke kedua sisi dan bersihkan. Jika mereka memaksa keluar dan menggunakan kendaraan ini sebagai perlindungan, itu akan menjadi sedikit masalah bagi kita." Beberapa pemuda segera memilih 3 kendaraan off-road berkekuatan kuda tinggi dari kendaraan mereka sendiri dan bersiap menuju pengepungan untuk membersihkan kendaraan. Hal ini memaksa 11 pembunuh Blue Stone Alliance ke dalam situasi putus asa. Mereka sekarang mengandalkan kendaraan yang dikerahkan untuk bersembunyi. Jika pihak lain membersihkan kendaraan tersebut, mereka pasti akan terlihat bersembunyi di sini dan tidak realistis untuk terburu-buru. Meskipun mereka adalah pembunuh bayaran, mereka hampir tidak memiliki peluang untuk menang dalam situasi ini. Salah satu pembunuh segera bertanya kepada kapten dengan suara pelan melalui intercom. "Kapten, orang-orang di luar ini mencoba membersihkan mobil di depan pintu. Apa yang harus kita lakukan jika kita ketahuan?" Kapten mendengarkan suara yang datang dari earphone, merasakan kegelisahan anggota kelompok Dao Chuan di sekitarnya. Dia mengutuk dalam hatinya. "Kamu sangat bodoh. Mampukah aku membalasmu sekarang? Jika aku membalasmu, nukankah aku diekspos?" Ketika si pembunuh melihat bahwa kapten tidak menjawab, dan mobil pihak lain semakin dekat, dia dengan cepat meninggikan suaranya sambil memanfaatkan suara mesin yang kacau, dan berseru, "Kapten, tolong katakan sesuatu." Kapten mendengarkan suara keras di earphone dan sangat ketakutan sehingga dia segera mematikan komunikator. Namun, suara tersebut masih terdengar oleh anggota kelompok Dao Chuan. Salah satu anggota Dao Chuan berteriak dengan suara rendah, "Siapa? Apakah kamu masih menelepon saat ini?" Kapten tidak berani berkata apa-apa, karena sekelilingnya gelap. Tidak masalah jika mereka mendengar panggilan itu. Ada lebih dari satu anggota kelompok Inagawa yang mendengar panggilan tersebut. Namun di dalam sangat gelap sehingga sulit untuk melihat siapa yang ada di sekitar. Tidak ada yang tahu dari siapa suara itu berasal. Saat ini, seseorang berkata, "Saudaraku, saya merasa seperti ada mata-mata yang mengaku ke sini. Baru saja saya mendengar apa yang dikatakan kapten melalui intercom, tetapi saya tidak mendengar sisanya dengan jelas." Mata-mata, kapten kelompok Dao Chuan segera menjadi waspada. Dalam situasi ini, ada serigala di depan dan harimau di belakang, dan Anda tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Mungkin musuh akan masuk, maka ia mendapat ide dan langsung berkata, "Saudara-saudara, segera berbaring. Keluarkan ponsel kalian dan lihat apakah ada wajah-wajah aneh di sekitar kalian." Sial, Kapten Aliansi Blue Stone mengumpat dengan marah di dalam hatinya. Jika binatang buas ini benar-benar datang ke sini, aku khawatir aku akan ditangkap oleh mereka bahkan jika aku bertemu mereka secara langsung. Meskipun aku berlatih dengan baik, tapi aku tidak bisa mengalahkan 4 orang hanya dengan 2 tinju. Begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong. Aku tidak bisa melawan mereka sama sekali. Dalam situasi ini, dia tidak bisa keluar dari situasi tersebut untuk sementara waktu. Dia tetap tinggal dan takut ketahuan oleh pihak lain yang berkumpul dengan bawah umurnya. Jika dia melarikan diri, dia akan mengetahui apakah ini berarti diserang baik dari dalam maupun dari luar. Tepat ketika dia ragu-ragu dan tidak tahu harus berbuat apa, tembakan tiba-tiba terjadi di luar. Salah satu anak buahnya bersembunyi di depan mobil Toyota Alfa. Orang Sumiyoshi Kai mengendarai kendaraan off-road langsung menuju mobil tempat dia bersembunyi. Pukulannya mengenai bagian samping dan belakang Alfa, membuat Alfa terlempar ke samping. Pembunuh yang bersembunyi di depan mobil takut ditabrak mobil. Dia berada di depan dan mencoba bersembunyi di bawah mobil sebelah. Tapi dia jelas tertangkap oleh lampu depan. Anggota Sumiyoshi Kai yang berjaga di luar pengepungan melihat ada seseorang yang bersembunyi di sini. Tanpa menunggu bos di tempat kejadian berbicara, pria yang membawa senjata itu segera mencabut senjatanya dan menembak mobil. Dia dengan cepat menghindar dan melepaskan diri dari bawah mobil ke mobil di sisi lain.
lalu berbalik ke samping dan mengangkat senjatanya untuk melawan. Namun, dia sendiri bukanlah tandingan dari begitu banyak anggota Sumiyoshi Kai. Meskipun dia juga membunuh salah satu anggota Sumiyoshi Kai, bahu kirinya juga tertembus peluru saat dia membungkuk untuk menembak. Ketika orang lain melihat pertarungan dimulai, dan rekan satu tim mereka terluka, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa bersembunyi. Mereka mulai menembaki anggota Sumiyoshi Kai dari tempat persembunyiannya masing-masing. Adegan di luar pintu tiba-tiba menjadi adegan pertengkaran, dengan pengambilan gambar terus-menerus dan pemandangan yang sangat meriah. Banyak saudara Sumiyoshi Kai terbunuh, karena jumlah dan daya tembak mereka yang unggul. Setelah beberapa putaran menembak, mereka membunuh 3 pembunuh Blue Stone Alliance dan melukai 2 lainnya. Penanggung jawab Asosiasi Sumiyoshi memanfaatkan sepenuhnya konservasi terluar. Ia segera meminta saudara-saudaranya untuk menyalakan mobil dan bersiap menggunakan kendaraan untuk pengepungan beberapa botol keluar dari mobil, dan kemudian menggunakan untuk pengepungan. Pompakan bensin dari tangki bahan bakar dan jadikan itu menjadi bom pembakar untuk pembakaran bajingan-bajingan ini sampai mati di dalam pengepungan. Bajingan. Salah satu anggota aliansi Blue Stone bersandar pada kendaraan dan berteriak keras. Jika kamu punya nyali, bandingkan senjata siapa yang lebih cepat dan akurat. Melempar bom pembakar tidak terhitung sebagai pahlawan. Orang yang bertanggung jawab atas Asosiasi Sumiyoshi berkata dengan nada menghina. Saya hanya ingin bersaing dengan Anda untuk melihat siapa yang akan mati lebih dulu. Setelah mengatakan itu, dia langsung berteriak kepada bawahannya. Saudara-saudara, bersiaplah untuk membakar. Bakar semua orang ini sampai mati. Ketika anggota aliansi Blue Stone melihat pihak lain sangat tidak berterima kasih, mereka berkomunikasi satu sama lain dengan isyarat dan segera berbalik dan berlari menuju pintu masuk. Bersembunyi di dalam, masih ada secercah harapan untuk bertahan hidup. Jika mereka terus berada di luar, begitu lawan benar-benar melemparkan bom pembakar, mereka tidak punya pilihan selain mati lari ke dalam. Ketika pemimpin kelompok Dao Chuan mendengar seseorang berlari masuk, dia tidak repot-repot memeriksa apakah ada mata-mata di sekitarnya. Dia segera berteriak, "Saudara-saudara, tidak peduli siapa yang masuk, saya akan memukulinya sampai mati." Untuk sesaat, terdengar suara satu demi satu di lorong itu. Anggota aliansi Blue Stone yang masih hidup diserang oleh kelompok Inagawa segera setelah mereka masuk. Dan mentalitas mereka benar-benar meledak. Identitas mereka yang biasa adalah pembunuh internasional. Dan mereka telah membunuh banyak kelas berat. Mereka juga telah melakukan banyak tugas yang mereka anggap sangat sulit. Tetapi mereka tidak pernah menderita karena kepengecutan seperti itu. Mereka berhati-hati dan dipukul oleh 2 kelompok orang. Dan mereka memukul sampai mati. Orang-orang Dao Chuan Hui dipanaskan dengan sangat tegas dan keras. Ini karena mereka baru saja dikepung. Selusin anak laki-laki yang hendak keluar untuk mengemudi dibunuh oleh musuh di luar, jadi mereka mengambilnya begitu saja. Begitu para pembunuh dari aliansi Blue Stone masuk, mereka ditembak jatuh secara acak. Beberapa orang yang selamat di tanah, melawan dan berteriak, berhenti berkelahi. Masih ada musuh di luar. Orang-orangmu baru saja dibunuh oleh mereka. Kami juga dikejar oleh mereka. Serangan balik aliansi Blue Stone juga mengenai beberapa anggota kelompok Dao Chuan. Yang terburuk adalah paha kapten aliansi Blue Stone terkena peluru dari sumber yang tidak diketahui dan berdarah. Dia tahu peluru di kakinya pasti ditembak oleh anak buahnya sendiri. Namun, dia tidak bisa mengeluarkan senjatanya dan melawan mereka. Bagaimanapun, mereka tidak berdaya untuk menembak. Dan dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menembak orang-orang di sekitarnya saat ini. Karena sekali dia menembak, nyala api dari moncongnya akan sangat mencolok di lingkungan yang begitu gelap musuh di luar. Tetapi hanya jika Anda mengarahkan senjata ke orang sendiri di sebelah Anda, pihak lain pasti akan dipasang. Selain itu, pihak lain sudah membungkus mata-mata, dan Anda mungkin akan ditembak mati secara acak. Saat ini, dia sudah putus asa. Menurut sikap ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa melarikan diri malam ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lorong belakang panggung sepanjang beberapa ratus meter ini akan berubah menjadi penggiling daging yang kejam. Dan bahwa dia, bersama dengan para pembunuh elit aliansi Blue Stone, akan didorong ke bagian dalam penggiling daging ini memilih demi memilih. Aliansi Blue Stone awalnya mengira itu seperti mengeluarkan kepala Tawana dari tas.
Tapi sekarang lebih dari sebagian dari mereka sudah mati atau terluka. Bahkan sebelum mereka melihat wajah Tawana, mereka yang selamat juga mengalami kesulitan. Mereka menghadapi pencekikan baik dari depan maupun belakang. Belum diketahui apakah mereka dapat bertahan atau tidak. Meskipun kelompok Sumiyoshi di luar umumnya jauh lebih santai, mereka saat ini berada dalam dilema. Ada begitu banyak dunia bawah tanah yang tersembunyi di dalam, dan tidak realistis untuk bertarung terus-menerus. Tetapi jika mereka menyerah sekarang, itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Saat mereka ragu-ragu, helikopter dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo akhirnya tiba. Helikopter polisi Tokyo biasanya dikerahkan di banyak wilayah kota. Ketika perintah dari penanggung jawab Departemen Kepolisian Metropolitan diberikan, mereka mengangkut ke sekitar dom secepat mungkin. Para anggota Sumiyoshi Kai yang sedang menunggu bantuan tidak menyangka bahwa begitu mereka mengelilingi, lebih dari berkumpulnya helikopter datang dari langit dari segala arah. Semua gangster ini adalah gangster lokal Tokyo, dan mereka semua adalah helikopter polisi dari Departemen Kepolisian Metropolitan. Helikopter-helikopter ini melayang menuju dom dari udara. Sangat cepat, hampir dengan kekuatan penuh. Pemimpinnya tiba-tiba panik dan bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak polisi di sini?" Seorang anak buah dengan cepat berkata, "Saudara, ini SWAT dari Departemen Kepolisian Metropolitan. Mereka dari polisi anti-terorisme. Kalau hanya punya pistol, saya khawatir kita tidak bisa mengalahkan mereka." Pemimpinnya terkurung gigi dan berkata, "Sial, kurasa geng Yamaguchi Gumi telah melakukan sesuatu yang besar di dalam." Anak buahnya bertanya kepadanya, "Saudara, haruskah kita mundur?" "Mundur." Pemimpin itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Jika kamu tidak mundur, kita semua akan ditangkap nanti." Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata kepada semua orang di sekitarnya, "Cepat." Semuanya cepat masuk ke mobil. Mendengar ini, semua anak buahnya masuk ke mobil mereka dan melarikan diri. Meskipun helikopter menukik di atas tempat parkir dengan sangat cepat, ruang di atas tempat parkir terbatas. Untuk menjaga jarak yang aman, lebih dari memikirkan helikopter melambat sedikit, menunggu mereka mulai melayang. Dan saat sejumlah besar polisi SWAT melakukan rappelling, orang-orang dari Sumiyoshi Hui sudah melarikan diri. Namun polisi khusus SWAT tidak mengejar anggota Jihui, malah langsung mengepung pintu keluar. Kemudian seseorang berteriak di dalam melalui pengerasan suara. "Semuanya, dengar, ini tim SWAT Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Semuanya segera turunkan senjata, angkat tangan, berjalan perlahan ke pintu keluar dan menyerah. Kalau tidak, kami bisa menyerang atau bahkan menembak kapan saja." Setelah mendengar kedatangan SWAT, wajah seluruh anggota aliansi Blue Stone menjadi pucat. Situasi saat ini sudah sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Inakawa Kai sangat kesal, karena mereka tahu bahwa ketika SWAT datang, mereka pasti tidak akan bisa mendapatkan hadiah rahasia itu. Jika mereka tidak mendapatkan hadiah rahasia itu, kecuali kelompok Yamaguchi, begitu mereka jatuh ke tangan polisi, total hukuman 200 orang ini diperkirakan 2 hingga 3.000 tahun. Sedangkan anggota Yamaguchi Gumi yang berada di posisi paling dalam begitu bersemangat hingga hampir menangis. Setelah benar-benar mengalami keputusasaan, kemunculan SWAT memberi mereka harapan untuk bertahan hidup. Bagi mereka, tertangkap atau masuk penjara tidaklah penting. Yang penting mereka bisa keluar hidup-hidup dari api penyucian yang merusak otak ini. SWAT ada di sini, dan masih ada harapan. Jadi para anggota menangis kegirangan satu persatu. Bahkan ada yang mulai menangis di pelukan. Meskipun semua orang adalah anggota geng yang berjalan-jalan di Tokyo dengan hidung terangkat, pengalaman mereka malam ini benar-benar telah mengubah pandangan dunia mereka. Karena pengeras suara yang digunakan polisi sangat keras, Yoshitaka Mitsui dan orang lain di dalam juga mendengarnya dengan jelas. Sementara Yoshitaka menghela napas lega, dia tidak lupa berkata kepada Tawana, yang tidak mengerti bahasa Jepang, "Nona Sweet, tolong jangan khawatir. Polisi khusus telah tiba. Kita bisa pergi dari sini dengan aman." Tawana berkata dengan tenang, "Dengan Tuan Wade di sini, saya tidak khawatir sama sekali." Baru kemudian Yoshitaka menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Keselamatan semua orang bergantung pada Charlie.
bukan SWAT yang baru saja tiba. Yoshitaka segera berkata kepada Charlie, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya sudah menyapa Direktur Polisi tertinggi di Departemen Kepolisian Metropolitan. Mereka akan membantu kita menyingkirkan anggota geng ini. Saya akan meminta mereka mengikuti Nona Sweet menjaga jarak aman dan tidak pernah membiarkan mereka melewati garis pertahanan para ninja Iga. Charlie berkata, nanti, Anda bisa memberitahu Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan dan menelepon saudara laki-laki Anda. Beritahu saudaramu bahwa dia mendengar dari putrimu bahwa kamu telah dibunuh. Saya ingin melihat apakah dia akan melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Pada saat ini, lebih banyak petugas polisi khusus SWAT dan petugas polisi biasa dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mengangkut ke lokasi kejadian. Pemimpinnya mendekati ketua tim SWAT dan bertanya, bagaimana situasinya? Penanggung jawab menjawab, kembali ke direktur. Ketika kami tiba, sekelompok pria bersenjata sedang melarikan diri. Mereka mungkin melarikan diri ketika melihat kami datang. Setelah kami mengambil alih tempat kejadian, kami melakukan inventarisasi di tempat kejadian dan menghitung total 7 jenazah yang belum teridentifikasi. Kepala polisi bertanya, apa yang terjadi di dalam? Penanggung jawab berkata, saya baru saja selesai berteriak, meminta mereka keluar dan menyerah. Tapi belum ada yang keluar. Kepala polisi bertanya, dapatkah Anda mengetahui orang seperti apa yang ada di dalam? Penanggung jawab SWAT menjawab, kami telah meminta seseorang menyelidiki informasi semua kendaraan yang ditinggalkan di luar. Ketahuilah bahwa kendaraan ini pada dasarnya atas nama perusahaan atau individu Inakawa Kai dan Yamaguchi Gumi. Dia menambahkan, ngomong-ngomong, ada 2 atau 3 mobil milik kelompok Sumiyoshi. Orang-orang mereka mungkin juga ada di sini. Saya kira merekalah yang melarikan diri. Gangster Jepang legal. Organisasi besar seperti Yamaguchi Gumi dan Inagawa Kai memiliki daftar anggota di Departemen Kepolisian Metropolitan. Orang-orang ini ditandai sebagai gangster dalam sistem kepolisian. Bersama dengan mobil, rumah, dan aset lainnya juga terdaftar di register yang sama. Jadi sangat mudah untuk memeriksanya. Ketika dia mendengar bahwa geng besar ketiga datang, kepala polisi terlihat sangat jelek. Dia segera berjalan ke samping dan memanggil Yoshitaka Mitsui. Begitu ada panggilan masuk, dia bertanya dengan sangat sopan. Tuan Mitsui, Anda baik-baik saja? Yoshitaka Mitsui berkata, saya baik-baik saja. Saya baru saja mendengar orang-orang Anda berteriak. Kapan kalian bisa menangkap bajingan itu? Kepala polisi berkata, Pak Mitsui, jangan khawatir. Saya akan segera mencari solusinya. Mohon tunggu sebentar lagi. Yoshitaka Mitsui berkata dengan dingin. Kalian bergerak lebih cepat. Jika kalian terus mengeluh, kalian tidak akan bisa menahannya. Yoshitaka Mitsui tentu saja tidak ingin pengaruh kejadian ini menyebar. Begitu dunia luar mengetahui ada percobaan pembunuhan tawana di wilayah keluarga Mitsui, keluarga Mitsui akan dipermalukan. Kepala polisi juga tidak ingin masalah ini menyebar kemana-mana. Begitu tersiar kabar tentang perkelahian geng yang serius dan pembunuhan berbayar, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo akan kehilangan muka. Jadi, dia segera berkata kepada Yoshitaka Mitsui, Tuan Mitsui, jangan terlalu khawatir. Area ini telah ditutup sepenuhnya dan orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Bahkan jika seseorang mengambil foto helikopter kami dapat mengklaimnya sebagai sebuah latihan. Singkatnya, saya tidak akan membiarkan masalah ini lepas kendali. Yoshitaka Mitsui, sebaiknya lakukan apa yang kamu katakan. Jangan khawatir, kepala polisi berkata dengan hormat. Saya akan mengontrol tempat kejadian dengan ketat dan tidak akan membiarkan kejadian ini meningkat. Yoshitaka berkata, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Kepala polisi buru-buru berkata, Tuan Mitsui, tolong beritahu saya. Yoshitaka berkata, saat Anda menghubungi saudara saya, Mitsui Yoshiyasu, katakan padanya bahwa Anda menyesal menyampaikan kabar buruk kepadanya. Katakan padanya bahwa Anda baru saja menerima telepon dari Shinmei, dan Shinmei memberitahu Anda bahwa saya telah dihubungi. Kepala polisi bertanya dengan heran, Tuan Mitsui, mengapa Anda melakukan ini? Yoshitaka berkata dengan dingin, jangan bertanya yang tidak masuk akal, lakukan saja. Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Saat ini,
Penanggung jawab SWAT mendatangi Direktur Polisi dan bertanya kepadanya. Direktur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menyiapkan peralatan penyerangan dan mencari kesempatan untuk menerobos? Tidak perlu. Kepala polisi berkata dengan wajah gelap. Saya pribadi akan menelepon bos geng ini dan meminta mereka datang kepada saya dan memanggil mereka. Setelah polisi metropolitan mengendalikan situasi, setengah dari pembunuh aliansi Blue Stone yang masih hidup akhirnya menghela nafas lega. Bagaimanapun, ini adalah Departemen Kepolisian Metropolitan. Mereka harus mematuhi etika dasar seni bela diri. Tidak mungkin menabrak seseorang dengan mobil atau menjatuhkan bom di dalamnya. Kelompok Yamaguchi Gumi pun merasa telah melihat harapan. Daripada terjebak di tempat mayat yang bertebaran di mana-mana dan sungai darah mengalir, lebih baik ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara. Setidaknya mereka bisa tinggal sendirian. Yang paling disukai adalah kelompok Dao Chuan. Mereka tidak melihat teror Charlie. Hanya merasa bahwa operasi ini sangat tidak beruntung. Begitu mereka tiba, mereka bertarung dengan para bajingan dari kelompok Yamaguchi. Lupakan saja jika tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jalur keluarnya terputus. Mereka memukul secara acak di koridor di mana dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya. Dan mereka belum melihat musuh. Tapi sekarang akan ditangkap. Kepala polisi sangat marah. Geng gangster ini berani datang ke wilayah Yoshitaka Mitsui untuk membunuh Tawana. Juga menimbulkan korban jiwa sebanyak 3 digit. Seandainya putranya sendiri yang melakukannya, dia tetap ingin membunuh dengan pisau. Apalagi ini sekelompok gangster. Dia segera menelepon ketua kelompok Yamaguchi Gumi dan Inagawa. Dia mengucapkan kalimat yang sama kepada keduanya di telepon. Saya tidak peduli di mana Anda berada sekarang. Jika Anda tidak ingin ditembak mati oleh SWAT Polisi Metropolitan, segera datang ke Tokyo Dome. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa kepala polisi akan meneleponnya secara pribadi. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka bertekad untuk membocorkan rahasia bernilai miliaran dolar itu, dan bahwa mereka mungkin telah menyebabkan bencana besar dengan cara yang panas. Meski kedua pria ini sama-sama bersaudara mafia dengan puluhan ribu bawahan di Jepang, bukan berarti mereka kebal hukum. Mereka biasanya melakukan beberapa proyek sampingan atau sesekali terlibat dalam kejahatan kekerasan. Dan polisi bisa menutup mata, tapi begitu berhubungan dengan polisi, hidup tidak akan pernah mudah. Terlebih lagi, orang yang menelepon mereka adalah kepala polisi, petugas polisi tertinggi di Tokyo dan bahkan seluruh Jepang. Menyinggung perasaannya sudah merupakan masalah tingkat tertinggi bagi para gangster. Tanpa ditunda-tunda, mereka segera berangkat menuju Dome. Saat itu, kepala polisi menelpon adik Yoshitaka Mitsui, Yoshiyasu Mitsui. Yoshiyasu sedang mengemudi ke Oshinohakai. Dalam ekspektasinya, saudara laki-lakinya pasti telah dibunuh oleh samurainya. Dan bahkan putri satu-satunya, Shinmei Mitsui, mungkin dibunuh bersama. Menurut urutan suksesi keluarga Mitsui, jika saudara laki-laki tertua mati, secara teoritis memang keponakan Shinmei Mitsui yang diturunkan. Tapi kuncinya adalah Shinmei Mitsui belum menikah atau menemukan menantu. Menurut tradisi keluarga, dia belum bisa langsung mewarisi kedudukan keluarga. Jadi semua urusan keluarga Mitsui akan diatur sendirian. Jika keponakannya juga meninggal, maka dia bisa langsung menjadi kepala keluarga berikutnya dengan pikiran tenang. Dan ketika dia pergi ke Oshinohakai saat ini, itu juga untuk tujuan pertunjukan. Agar aksi malam ini tidak menimbulkan polusi, ia secara khusus menyewa beberapa pembunuh untuk menyerang rumah besar tempat pensiun ayahnya. Lalu mengerahkan helikopter keluarga dan pengawal bersenjata untuk mendukung kakak tertua yang meninggal di Dome. Dia bisa segalanya. Kali ini, dia merasa Tuhan membantu dirinya. Karena pada saat ini, seseorang sebenarnya membayar 1 miliar dolar AS untuk membeli nyawa Tawana. Jika pembunuhnya membunuh mereka semua, dia bisa menyalahkan penipu Amerika itu. Saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Saat melihat peneleponnya adalah kepala polisi, dia merasa gembira. Sejak meninggalkan Dome, dia telah menunggu kabar buruk. Tapi dia tidak tahu siapa yang akan memberitahu kabar buruk itu. Ketika dia melihat panggilan dari direktur polisi, dia mengira kakak tertuanya pasti sudah meninggal. Dan Departemen Kepolisian Metropolitan pasti sudah tiba di Dome. Jadi direktur polisi secara pribadi meneleponnya untuk menyampaikan kabar buruk tersebut.
Dia menjawab telepon dan bertanya. Berpura-pura penasaran. Tuan Watanabe, mengapa Anda menelepon saya? Kepala polisi menenangkan emosi dan nada bicaranya. Lalu berkata, Tuan Mitsui, saya menelepon karena ada kabar buruk yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saat ini, Yoshiyasu tidak lupa beraksi. Ia segera bertanya, Tuan Watanabe, mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi pada ayah saya di Oshinohakai? Tidak, kepala polisi berbohong. Saudaramu, Tuan Yoshitaka Mitsui, yang terbunuh di dalam dom. Apa? Yoshiyasu bertanya dengan berpura-pura sedih. Kamu bilang kakakku tertipu. Bagaimana mungkin? Kamu pasti berbohong padaku, kan? Kepala polisi berkata pada dirinya sendiri. Ya, saya berbohong kepada Anda. Kakak Anda meminta saya melakukannya. Apakah Anda mendengarkan atau Anda sengaja berpura-pura memikirkan hal itu? Dia menghela napas dalam-dalam dan berkata tanpa daya. Saya minta maaf, Tuan Mitsui. Saudara Anda memang terbunuh. Ada banyak anggota geng dan mungkin banyak pembunuh profesional yang datang ke dom malam ini. Tawana Sweet dan saudaramu dibunuh oleh mereka. Yoshiyasu menekan jantungnya dengan keras karena jantungnya mencapai hampir 2 kali lipat saat mendengar direktur polisi mengucapkan kata-kata tersebut. Namun hal ini bukan disebabkan oleh kesedihan, melainkan kegembiraan. Namun, dia masih harus melakukan peran yang seharusnya dia lakukan. Dia bertanya-tanya dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Kakakku masih sangat muda dan dalam masa puncaknya. Dan ada banyak pengawal di sekitarnya. Bagaimana mungkin sesuatu yang tak terduga terjadi padanya? Oleh karena itu, dia tidak menunggu jawaban kepala polisi. Dia bertanya, Tuan Watanabe, apakah keponakan saya baik-baik saja? Sepertinya dia menghadiri acara bersama saudara laki-laki saya malam ini. Apakah dia dalam bahaya? Kepala polisi tertegun sejenak. Yoshitaka tidak memberikan jawaban standar untuk pertanyaan ini. Oleh karena itu, dia tidak tahu harus menjawab apa untuk sementara waktu. Namun, kepala polisi adalah seorang kepala polisi. Kecepatan reaksinya masih lebih cepat dari orang biasa. Dia merasa bahwa Yoshitaka bahkan mengatakan bahwa dia sudah mati. Dan kemungkinan besar ingin memasang bom asap untuk adiknya, Yoshiyasu Mitsui. Jadi sebaiknya dia memasang bom asap lebih keras lagi. Jadi, dia berkata dengan sangat menyesal, Tuan Mitsui, keponakan Anda juga dibunuh. Yoshiyasu tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dan dia hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, dia segera berubah menjadi suara tangisan dan kesakitan. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Shinmei baru berusia 20-an. Bagaimana para pembunuh ini bisa begitu kejam? Kepala polisi menyentuh hidungnya dan berkata, saya juga berbela sungkawa kepada Tuan Mitsui. Saya menelepon untuk menyampaikan berita ini. Apa yang terjadi di dom malam ini memang sangat serius. Masih banyak hal yang harus saya tangani. Saya tidak akan banyak bicara. Yoshiyasu segera berkata, Tuan Watanabe, saya pergi sekarang. Saya harus melihat saudara laki-laki dan keponakan saya dengan mata kepala sendiri. Kepala polisi merasa bahwa ini mungkin tujuan Yoshitaka meminta dia bertindak. Dia berkata, oke, datanglah jika Anda mau. Tempat saya berada di bawah keadaan darurat militer. Saat Anda tiba, telepon saya. Saya akan meminta seseorang untuk membawa Anda masuk. Oke, Yoshiyasu mengucapkan terima kasih dan segera menutup telepon. Lalu dengan penuh semangat berkata kepada pengemudi, berbalik, mundur dan kembali sekarang. Saat ini, seluruh bagian belakang panggung dom, serta pintu masuk dan keluar kendaraan personel di belakang panggung, semuanya dijaga oleh Departemen Kepolisian Metropolitan. Helikopter terbang bolak-balik berkali-kali, mengangkut SWAT dalam jumlah besar ke lokasi kejadian dan sekitarnya. Pergerakan sebesar itu tidak dapat disembunyikan dari publik. Banyak orang berdiskusi di media sosial, bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam dom hingga menarik perhatian banyak polisi. Claire dan Lorin sudah meninggalkan tempat dan menuju ke hotel sesuai instruksi Charlie. Namun, dalam perjalanan ke hotel, mereka juga melihat beberapa helikopter polisi terbang menuju dom. Claire secara khusus bertanya, apakah Charlie tahu apa yang terjadi? Charlie membayangkan bahwa Tawana berada dalam bahaya kecil. Tetapi polisi telah tiba dan mengurusnya. 10 menit kemudian, mobil Bentley Mulsanne di sisi kiri melaju ke pintu masuk bagian dalam dom.
Di Jepang, kendaraan berjalan di sebelah kiri. Namun sebagian besar kendaraan menggunakan jalur kanan. Di dunia orang kaya Jepang, semua orang bangga mengendarai mobil setir kiri. Oleh karena itu, sering terlihat banyak mobil super mewah impor di Jepang yang berpenggerak kiri. Meski janggal dikendarai, namun juga merupakan simbol kepribadian orang Jepang yang kaya raya. Saat ini, polisi khusus yang bertugas menghentikan kendaraan tersebut, dengan puluhan senjata diarahkan ke seluruh jendela. Jendela belakang terungkap, dan seorang pria Jepang berusia 50-an berkata dengan sangat hati-hati, "Halo petugas polisi. Saya Takaoka Machi dari kelompok Inagawa." Ketika petugas SWAT yang paling dekat dengannya mendengar nama tersebut, ia langsung memasukkan senapan serbu HK-416 di tangannya ke dalam mobil, menempelkan moncong senjatanya ke dahi Takaoka Machi. Lalu ucapkan dengan suara tegas, "Minggir. Jika kamu berani melakukan gerakan berbahaya, aku akan menembak." Takaoka Machichi gemetar ketakutan. Ia telah dengan jelas mengungkapkan identitasnya. Namun petugas polisi khusus ini berani menodongkan senjatanya untuk memotret dan berbicara dengan kasar. Ini dapat membuktikan satu hal, yaitu atasannya telah memberikan instruksi yang jelas mengharuskan dia melakukan hal tersebut. Sepertinya dia mendapat masalah besar kali ini. Jadi, dia hanya bisa berkata jujur. "Tolong jangan terlalu bersemangat. Saya akan turun dari mobil sekarang juga." Setelah mengatakan itu, dia meraih pintu mobil. Petugas SWAT berkata dengan tegas, "Angkat tanganmu dan jangan bergerak. Jika ada tangan yang lepas dari pandanganku, aku akan menembak." "Ini," Takaoka Machi berkata dengan canggung. "Jika kamu tidak mengizinkanku bergerak, bagaimana aku bisa membuka pintu dan keluar? Mengapa kamu tidak membantuku membuka pintu? Atau meminta sopirku membukakan pintu?" Petugas SWAT berkata dengan nada menghina, "Letakkan tanganmu keluar jendela dan orang-orangku akan menerimanya." "Apa?" Takaoka Machi bertanya dengan heran. "Mengapa orang-orangmu akan membantuku?" Petugas SWAT tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia mundur teringat, memegang pistolnya lebih erat dengan kedua tangannya. Jari telunjuk tangan sudah berada di pelatuk keluar jendela. Takaoka Machi takut pihak lain akan benar-benar menembak. Jadi dia segera mengulurkan tangannya keluar jendela mobil. Saat ini, dua petugas polisi khusus lainnya segera melangkah ke depan. Salah satu dari mereka meraih salah satu tangan, dan dengan paksa menariknya keluar dari jendela mobil. Tubuh Takaoka Machi ditarik keluar dari mobil. Begitu pergelangan kakinya keluar, ia langsung menghantam tanah. Ia ingin menggunakan kakinya untuk mencari keseimbangan dan berdiri kokoh. Namun tidak disangkanya akan ada dua petugas polisi khusus yang sengaja menariknya dengan keras, membuat tubuhnya langsung menyentuh tanah. Sebelum dia pulih dari rasa sakit yang parah, polisi khusus segera memborgol tangannya ke belakang punggung, mengangkatnya dan membawanya masuk. Polisi khusus mengarahkan kembali senjatanya ke arah pengemudi, menarik pengemudi keluar dari mobil dan menahannya dengan kuat. Saat ini, sebuah Rolls-Royce juga melaju dengan penggerak kiri. Adegan yang sama terjadi lagi. Jendela mobil diturunkan, dan pria di dalam berkata dengan sedikit arogan, "Saya Nishida Yu dari Yamaguchi Gumi." Sebelum Yuhiro Nishida selesai menyebut namanya, sebuah pistol ditodongkan ke kepalanya. Petugas SWAT berteriak dengan tegas, "Berhenti bicara omong kosong dan keluar." Nishida Yuhiro tidak menyangka bahwa sebagai bos dari Yamaguchi Gumi yang terkenal, seluruh kepolisian Jepang dan bahkan semua orang di Jepang tahu tentang dia. Namun petugas polisi khusus di depannya berani bersikap kasar padanya. Dia jelas tidak melihat bagaimana Takaoka Machi diborgol karena panik. Dia segera berteriak dengan aksen dunia bawah, "Bagayalu, kamu tahu siapa aku? Dan kamu berani berbicara seperti ini padaku?" Polisi khusus itu memancarkan dingin, memandang Nishida Yuhiro, dan berkata dengan nada menghina, "Kamu pikir kamu sangat kuat ketika kamu akan mati? Tahukah kamu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan?" Setelah mengatakan itu, dia langsung menusuk dahi Nishida Yuhiro dengan moncong senjatanya. Nishida Yuhiro mengerang dan merasakan sakit yang menusuk di dahi. Moncong logam dingin dari pistol membuat memar besar di dahi. Tepat ketika dia hendak marah, petugas polisi khusus itu berkata, "Saya memberi waktu 3 detik untuk melepaskan tangan Anda dari jendela. Jika tidak, jangan salahkan saya akan mengirim pesan kasar kepada Anda." Setelah itu,
Dia memanggil dua anak buahnya dan memperingatkan. Jika orang ini tidak patuh dalam waktu 3 detik, gunakan taser untuk menyampaikan pelajaran. Taser merupakan salah satu peralatan polisi yang menggunakan listrik bertegangan tinggi untuk menimbulkan kejang atau bahkan sengatan listrik dalam waktu singkat. Walaupun senjata ini tidak berakibat fatal, namun dapat menimbulkan rasa sakit yang hebat pada tubuh. Nishida Yuhiro menyadari bahwa polisi khusus tidak memberikan muka sama sekali, dan dia tahu bahwa kejadian hari ini mungkin tidak dapat diatasi dengan identitasnya. Maka, ketika melihat dua petugas polisi khusus itu mengeluarkan senjata taser, dia langsung berkata, "Jangan heboh, jangan heboh. Saya keluar dari mobil sekarang." Polisi khusus itu berkata dengan dingin, "Saya meminta Anda untuk menjulurkan tangan Anda keluar jendela." Nishida Yuhiro tidak tahu kenapa, tapi dia tetap mengikuti instruksi dengan jujur. Detik berikutnya, pengalaman Takaoka Machi tereplikasi dengan sempurna di tubuhnya. Ketika dia dengan paksa ditarik keluar dari jendela mobil dan dibanting ke tanah, pikiran mematikan di dalam hatinya sudah meletus seperti gunung berapi. Namun, saat ini, tidak ada kemungkinan dia akan menyerang. Petugas polisi khusus memborgol tangannya ke belakang punggung begitu saja dan langsung membawanya masuk. Saat ini, kepala polisi sedang mengawasi pengerahan polisi khusus dengan wajah muram. Untuk mencegah kejahatan melarikan diri, polisi khusus menggunakan peralatan paling canggih. Bahkan dilengkapi dengan 10 orang penembak jitu. Ditambah dengan bantuan peralatan pencitraan termal. Bahkan seekor tikus pun tidak dapat melarikan diri dari hidung mereka. Kepala polisi juga telah memberikan perintah kepada para penembak jitu. Siapapun yang keluar dari pintu tanpa mengangkat tangan dan merentangkan telapak tangan, dapat ditembak di tempatnya. Kali ini, dua petugas polisi khusus membawa Machi Takaoka ke hadapannya dan berkata, "Direktur, Machi Takaoka dari kelompok Inagawa ada di sini." Kepala polisi menatap ke arah Machi Takaoka dan bertanya, "Takaoka, apakah kamu sudah cukup hidup bahagia selama bertahun-tahun? Atau kamu bosan hidup?" Takaoka Machichi dengan cepat tersenyum dan berkata, "Direktur Watanabe, ini pasti salah paham, kan?" "Salah paham?" Kepala polisi bertanya kepadanya dengan nada membunuh. "Berapa banyak orang yang Anda kirim untuk membunuh Tawana Sweet?" "Ini," Takaoka Machichi berkata dengan cepat. "Sejujurnya, Direktur Watanabe, saya mendengar Yamaguchi Gumi ingin membunuh. Jadi saya juga mengirim seseorang. Jika tidak mengirim seseorang untuk membunuh Tawana, kelompok Yamaguchi yang akan mendapatkan uang rahasia itu. Kamu tahu itu. Dan aku tidak tahu siapa yang memberikan hadiah rahasia $1 miliar untuk membunuh Tawana. Jika grup Yamaguchi tiba, kelompok Inagawa kami pada dasarnya akan tamat." "Apa yang kamu bicarakan, Takaoka?" Tiba-tiba terdengar teriakan marah. Beberapa orang melihat ke samping, hanya untuk menyadari bahwa Nishida Yuhiro, yang mimisan setelah terjatuh, juga dibawa ke sini. Nishida Yuhiro memandang Takaoka Machichi dan mengumpat dengan marah. "Kamu Inagawa mengirim orang ke sini. Bukankah kamu juga menginginkan nyawa wanita Amerika itu?" Takaoka Machichi berdalih. "Tidak. Saya khawatir Anda, seorang bajingan, akan membunuh wanita Amerika itu dan merusak reputasi Jepang yang hebat di dunia." "Persetan." Nishida Yuhiro tidak menyangka Takaoka Machi begitu tidak tahu malu. Dia langsung memarahi. "Bukankah kamu Inagawa juga ingin mendapatkan $1 miliar AS dari kami?" Kamu menyatakan dengan nada tinggi. "Kamu benar. Apa Direktur Watanabe idiot dan percaya omongan kosong ini?" Kepala polisi berteriak. "Diam kalian semua." Melihat kemarahan kepala polisi, keduanya enggan membungkam suara mereka. Namun mata mereka yang saling memandang masih penuh kebencian. Direktur polisi memandang kedua orang itu dan berkata dengan dingin, "Saya akan memberi Anda waktu 10 detik untuk memanggil semua orang Anda. Semua orang di kedua sisi Anda harus meletakkan senjata mereka. Hentikan perlawanan. Angkat tangan. Dan keluar dalam barisan satu persatu. Siapapun yang berani melawan, atau berniat melawan, atau yang tampak menjadi ancaman bagi polisi khusus, akan ditembak mati di tempat." Nishida Yuhiro berkata dengan cepat. "Direktur Watanabe, orang-orang saya bisa menyerah kapan saja. Dan sejujurnya, saya sudah lama menyadari bahwa perilaku saya sangat salah dan tidak dapat mendiskreditkan Jepang kita yang hebat. Saya mengekang kuda saya dan menghentikan mereka.
Sebelum saya melihat wanita Amerika itu, saya sudah memberitahu mereka dan meminta mereka segera pergi. Setelah itu, dia memelototi Takaoka Machi dan dengan marah berteriak. Orang-orangku meneleponku dan memberitahuku bahwa Takaoka Machi, bajingan itu, yang menyuruh anak buahnya menghalangi mundurnya anak buahku dan menolak membiarkan anak buahku pergi. Jika ada malam ini untuk mendiskreditkan Jepang, itu akan menjadi tanggung jawab Takaoka Machi. Dasar kentut, Takaoka Machi juga marah. Dia juga mengetahui situasi umum melalui panggilan telepon dengan bawahannya. Dia segera membalas. Jelas orang-orangmu yang pertama ingin membunuh wanita Amerika itu. Dan ada kemungkinan besar pembunuhan itu berhasil. Kami hanya ingin segera melarikan diri dari sini. Tetapi orang-orang saya tidak membiarkan Anda berhasil. Mereka memblokir rute pelarian Anda karena mereka ingin membuat geng penjahat Anda tetap di sini menunggu polisi mengambil alih. Kamu, Nishida Yuhiro tidak menyangka Takaoka Machichi begitu tidak tahu malu. Dia datang untuk mengambil hadiah tersembunyi. Tapi dia berkata dia datang untuk menghukum kejahatan dan memajukan kebaikan. Apakah dia pikir ada yang percaya ini? Dasar bajingan tak tahu malu. Kapan kamu, Dao Chuan, memiliki rasa tanggung jawab sosial seperti itu? Dia juga membunuh dan melukai banyak orangnya. Setiap nyawa yang hilang malam ini akan dikaitkan dengan dia, Dao Chuan Hui. Karena pertumpahan darah ini bisa saja dihindari. Tapi hanya dia yang melakukannya. Mereka membunuh semua anak buahnya. Itu masalahnya tetap buntu. Jika bukan karena dia, Direktur Watanabe tidak akan datang ke sini secara langsung. Baga, Takaoka Machi juga menjadi cemas dan berteriak kecerobohan tenaga. Kamu meludahkan darah. Kamu meludahkan darah. Keduanya berdebat satu sama lain dengan wajah memerah. Kepala polisi sangat marah sehingga dia memindahkan ke depan dan menamparkan Takaoka Machi terlebih dahulu. Lalu menamparkan Nishida Yuhiro dengan punggung tangannya. Lalu berteriak, "Diam, kalian berdua. Sejauh yang saya tahu, tidak ada yang bisa lepas dari tanggung jawab atas apapun hari ini. Ada lebih dari 100 korban di dalam. Sebagai pemimpin dari dua geng, kalian berdua pasti akan dijatuhi hukuman maksimal selain hukuman mati. Kalian berdua bisa dipenjara seumur hidup. Pengadilan akan menugaskanmu ke gedung yang sama. Jika kalian menjalani hukumanmu di penjara, kalian bahkan bisa ditempatkan di sel yang sama. Kalian akan mengalami cukup banyak konflik seumur hidup." Ketika mereka berdua mendengar bahwa ada lebih dari 100 korban jiwa dan bahwa mereka sendiri akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka menunjukkan keputusasaan dan tubuh mereka menjadi lemas. Nyatanya selama bertahun-tahun, mereka tidak lagi harus mengurusi urusan geng sendiri. Semuanya dilakukan oleh bawahan. Terkadang mereka mendapat masalah dan perlu dihukum secara hukum. Yang terjadi adalah anak buah mereka. Mereka berdua adalah bos. Tidak perlu memikul tanggung jawab hukum sama sekali. Tapi untuk urusan sebesar itu saat ini, kalau memang ingin dilanjutkan, kedua bos itu pasti akan terlibat. Dan wajar saja jika divonis penjara seumur hidup. Mereka juga tahu bahwa ini wajar, sehingga mereka ketakutan. Artinya, mereka tidak punya cara untuk menyelamatkan diri. Saat ini, mereka telah dikendalikan oleh polisi. Dan kemungkinan besar mereka akan langsung ditangkap untuk diadili. Menunggu untuk masuk penjara. Ini juga berarti mereka akan kehilangan kebebasan pribadinya mulai sekarang. Takaoka Machichi langsung tercekat dan berkata, "Direktur Watanabe, masalah ini tidak ada ringkasannya dengan saya. Itu semua adalah gagasan dari bawahan saya dan orang kepercayaan saya, Wakil Presiden kita Itagaki. Anda harus segera menangkapnya dan membuatnya bertanggung jawab atas ini." Nishida Yuhiro juga sadar dan berkata dengan cepat, Ya, Direktur Watanabe. Aku tidak ada persetujuan dengan ini. Bawahan saya Matsushima yang melakukannya. Jika Anda ingin menangkapnya, tangkap dia, bukan saya." Kepala polisi berkata, "Jangan khawatir. Tidak mungkin hanya Anda yang ditangkap. Jika hal sebesar itu terungkap, orang senior di kedua sisi Anda pada dasarnya harus masuk." Pada saat ini, tangisan datang. "Direktur Watanabe, bagaimana kabar saudara laki-laki dan keponakan saya? Saya ingin bertemu mereka." Semua orang melihat ke samping dan menemukan bahwa itu adalah Mitsui Yoshiyasu dari keluarga Mitsui, yang berlari ke arah sini seperti orang gila. Takaoka Machi dan Nishida Yuhiro saling melirik.
Dan keduanya bisa melihat keputusasaan yang mendalam di mata satu sama lain. Apa maksudnya? Mendengar kata Mitsui Yoshiyasu. Mungkinkah kakaknya, Mitsui Yoshitaka, penanggung jawab keluarga Mitsui, juga ada di sana? Selain itu, putri satu-satunya Mitsui Shinmei juga ada di dalamnya. Lagi pula, mungkinkah keduanya sudah mati? Ini pada dasarnya setara dengan menghancurkan langit Jepang. Kali ini, kata kepala polisi membuat mereka berdua masuk neraka. Kepala polisi menghela nafas dan berkata kepada Mitsui Yoshiyasu yang berlari dengan ekspresi malu di wajahnya. Saya minta maaf, Tuan Mitsui. Kami telah menerima kabar pasti bahwa kakak laki-laki dan keponakan tertua Anda telah meninggal. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.